Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku ingin membacakan buku untuk anak-anak yang judulnya Fatimah, Pemimpin Perempuan di Surga. Ya, kita dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah. Ia lahir 5 tahun sebelum kenabian. Ketika para sahabat bertanya, siapa yang paling disayang oleh Rasulullah? Maka beliau menjawab, Fatimah. Fatimah tumbuh dengan menggemaskan dan bahagia. Begitu pula dengan kakak-kakaknya Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat suka mencium dahi Fatimah. Ketika Fatimah mendekat, pasti Rasulullah akan segera mencium putri bungsunya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, belum pernah aku melihat orang yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara melebihi Fatimah. Apabila dia masuk menemui Rasulullah, maka beliau berdiri untuk menyambutnya dan menciumnya, serta melapangkan tempatnya. Begitu pula sebaliknya perlakuan Fatimah terhadap Rasulullah. Makannya. Nah, Fatimah tumbuh dengan penuh kasih sayang. Sebagai anak bungsu, ia suka ikut ayahnya berpergian. Suatu ketika Rasulullah sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba Uqbah datang mendekat lalu menumpahkan kotoran unta ke punggung Rasulullah yang sedang bersujud. Nah, Fatimah kecil kaget dan menghampiri Uqbah. Kalian orang-orang jahat, serunya. Lalu berlari mendekati Rasulullah. Orang-orang kafir itu kaget dengan kebarannya Fatimah. Sambil menangis, Fatimah membersihkan kotoran unta dari punggung ayahnya. Ketika Rasulullah telah selesai sholat, ia tersenyum dan memeluk Fatimah. Tahun kesedihan tiba. Abu Thalib dan Bunda Khadijah meninggal dunia. Rasulullah menangis karena dilanda kesedihan yang mendalam. Fatimah berusaha menghibur ayahnya. Padahal ia juga merasa sangat kehilangan mendalam. Fatimah berusaha menghibur ayahnya. Padahal ia juga merasa sangat kehilangan. Rasulullah segera memeluk Fatimah. Semenjak itu, Fatimah menggantikan peran sang bunda dalam merawat Rasulullah. Fatimah memasak, mencuci pakaian, dan menyiapkan kebutuhan Rasulullah, sehingga ia diberi gelar Ummu Abiha, yang berarti ibu bagi ayahnya. Ketika aku teringat pada Khadijah, kau hadir sebagai pelipur lara, nak, ucap Rasulullah penuh kasih sayang. Selanjutnya, Fatimah selalu menghibur ayahnya dengan pembicaraan yang menyenangkan. Jadi Fatimah telah beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi gadis yang solehah. Sahabat-sahabat mulia seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar telah melamarnya, tapi ditolak oleh Rasulullah. Ketika Ali bin Abi Thalib memberanikan diri untuk melamar, Rasulullah segera menerimanya. Pernikahan putri dari manusia mulia itu pun diselenggarakan secara sederhana. Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah keduanya, berikanlah berkah atas mereka dan berkahilah keturunan mereka berdua. Setelah menikah, Fatimah tak lagi tinggal bersama Rasulullah. Ia menjalani kehidupan yang sederhana bersama Ali di sebuah rumah yang kecil. Dalam kesehariannya, Fatimah mengurus keluarga dan urusan rumah tangga sendiri. Beliau dengan sabar mengerjakan banyak hal. Fatimah menimba air, memikul air, mencari kayu bakar, hingga menggiling gandum sendiri dengan batu penggilingan yang berat.
Fatimah, katakanlah kesulitanmu kepada Rasulullah. Minta izin agar beliau memberimu pembantu ketika aku pergi berperang, ucap Ali yang tidak tega. Rasulullah tidak bisa memberi pembantu. Ia lantas bersabda, ketahuilah, akan kukerjakan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau minta kepadaku. Apabila engkau hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Maka itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu. Suatu kali, Ali dan Fatimah sedang berpuasa. Saat akan berbuka, datanglah seorang fakir miskin meminta makanan. Fatimah lalu memberinya makan, sehingga mereka berbuka dengan air putih saja. Esok dan esoknya lagi terjadi seperti itu, hingga Fatimah dan Ali merasa lemas. Tibalah saat Rasulullah sakit keras. Beliau berbisik kepada Fatimah, tahun ini Jibril mendatangiku 2 kali untuk mendengarku membaca Al-Quran. Kukira ajalku sudah dekat atau akan datang. Seketika Fatimah menangis. Lalu Rasulullah berbisik lagi, engkau adalah orang yang paling cepat menyusulku dalam keluargaku. Mendengar itu, Fatimah tersenyum. Apa yang disampaikan Rasulullah terjadi pada usia 29 tahun. Fatimah menyusul ayahandanya. Ia begitu malu auratnya terlihat oleh orang lain, sehingga berpesan agar hanya Ali dan Asma yang memandikannya. Ia menyusul ayahandanya tercinta ke kampung akhirat. Fatimah meninggalkan suami tercinta dan putra-putrinya. Engkau adalah penghulu bidadari surga, wahai Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah. Pemuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Selesai. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.